Berikutnya, untuk memahami konsep ketidakpastian, mari kita perhatikan contoh kasus sebagai berikut. Oke, jadi saya punya penggaris dan kita mengukur suatu objek misalnya ya. Misalnya kita mengukur objek seperti ini ya, kotak seperti ini. Nah, ketika dilihat di penggaris, ternyata dia itu berapa nih? 2, 2,1, 2,2, lebih dikit. Nah, karena lebih dikitnya itu, kan dia itu antara 2,2 dan 2,3 ya, yang ini. Kita bisa tuliskan dia itu ada di antara 2,2 cm dan 2,3 cm di tengah-tengahnya ya. Nah, pertama ketika kita mau melaporkan hasil pengukuran ini, kita nyatakan dengan nilai tengahnya ya, di antara 2,2 dan 2,3, yaitu 2,25 cm. Tapi sebetulnya kita juga tidak tahu pasti apakah betul dia itu tepat 2,25 kah? Atau 2,26 kah? Atau mungkin 2,24 kah? Nah, karena ada nilai yang tidak pasti itu di antara range 2,2 dan 2,3 itu, maka kita menentukan ketidakpastiannya. Nah, ketidakpastian itu tadi yang kita tidak tahu tepatnya berapa itu, rentangnya itu adalah plus minus 0,05 cm. Artinya 2,25 kalau ditambah 0,05 itu yang ini ya, 2,3 cm, kalau dikurangi berarti 2,2 cm. Nah, kedua informasi ini kita laporkan bersamaan gitu ya untuk satu hasil pengukuran. Berarti kalau kita laporkan itu dalam bentuk seperti ini. 2,25 plus minus 0,05 baru satuannya di belakang ya, cm. Nah, bilangan yang ini yang kita sebut dengan ketidakpastian. Kalau misalnya panjang itu kita simbolkan dengan S, maka ketidakpastian itu berarti disimbolkan dengan delta S. Sedangkan bilangan yang hasil taksiran tadi, yang dalam kasus ini kita tadi tentukan ya, antara 2,2 dan 2,3 itu adalah 2,25, ini adalah S0-nya. Jadi seperti ini ya, bagaimana kita menyajikan ketidakpastian bersama laporan hasil pengukurannya. Untuk kasus mikrometer skrup atau jangka sorong seperti apa? Nah, sama, kita juga bisa analisis seperti ini. Misalnya kalau jangka sorong itu, skala terkecil jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Maka ketidakpastiannya atau ketelitiannya adalah setengah dari skala terkecilnya. TS-nya itu adalah 0,01 per 2, sehingga delta S-nya untuk pengukuran dengan jangka sorong adalah 0,005 cm. Kalau misalnya untuk mikrometer skrup juga sama, kita lihat skala terkecilnya adalah 0,001 cm. Sehingga ketidakpastian itu adalah setengah dari skala terkecilnya, 0,001 dibagi 2, berarti nilai ketidakpastiannya adalah 0,0005 cm. Dalam milimeter berarti kita tinggal tulisnya 1/10-nya ya, berarti ada tambahan desimal di sini. Sebetulnya ada lagi untuk konsep ketidakpastian itu ketika kita misalnya melakukan pengukuran berulang. Misalnya objeknya sama, masih objek yang ini, tapi kita ukur berkali-kali. Karena ternyata bisa jadi hasil pengukuran pertama itu kita lihat, dia itu tepat di 2,20. Hasil pengukuran kedua itu, dia itu 2,25. Hasil pengukuran ketiga, 2,30. Hasil pengukuran keempat, 2,25 lagi, misalnya seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana menyajikan pengukuran yang kalau misalnya ternyata setelah dilakukan berulang-ulang itu ada perbedaan? Nah, ini caranya ketidakpastiannya itu bukan skala terkecilnya dibagi 2, tapi menggunakan standar deviasi. Jadi dari data ini misalnya ya, kan ini adalah S1 misalnya ya, ini S2, ini S3, ini S4. Nah, kita tentukan dulu rata-ratanya berapa, lalu setelah rata-ratanya berapa, kita lihat standar deviasinya berapa. Baru kita laporkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran berulang, hasil akhirnya adalah rata-ratanya plus minus standar deviasinya. Jadi ini ada rumusnya tersendiri nih, standar deviasinya itu. Nanti kalau misalnya teman-teman belum tahu, kita akan pelajari di statistika ya, di pelajaran matematika. Atau boleh juga kita lakukan perhitungan secara langsung menggunakan kalkulator atau mungkin mesin pengolah angka seperti Microsoft Excel, Google Spreadsheet, atau lain-lain ya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya setelah ketidakpastian adalah mengenai angka penting.
Ini sama, kita masih berbicara soal bagaimana menyajikan bilangan, terutama dalam pengukuran gitu ya, atau hal-hal yang berkenaan dengan pelaporan besaran fisis. Maksud angka penting itu seperti ini. Misalnya tadi melalui pengukuran kita memiliki angka 2,25 cm ya. Angka ini, kalau berdasarkan prinsip-prinsip angka penting, dia itu punya 3 angka penting. Nih, 1, 2, 3. Angka penting ini terdiri dari 2 angka yang sudah pasti, ini sudah pasti ya, karena kita dapatkan melalui hasil pengukuran. Dan ini adalah angka yang kita taksir. Jadi dari pengukuran tadi itu kan angkanya itu ada di antara angka 2,2 dan 2,3 ya. Dan angka yang terakhir ini adalah hasil kita menaksir. Kalau misalnya kita melakukan perhitungan menggunakan micrometer screw, kita dapatkan hasil 12,2715 misalnya ya. Nah, maka kita itu memiliki berapa angka penting nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting dengan 1 angka taksiran ini dan 4 angka yang pasti. Nah, ini yang taksirannya yang ini. Kenapa kita mendefinisikan mana angka yang kita taksir, mana angka yang memang sudah pasti gitu ya? Itu gunanya untuk membantu kita melaporkan hasil operasi matematika. Misalnya contohnya ya, ketika ada 2 bilangan ini mau kita jumlahkan, kan kita lakukan penjumlahan itu seperti ini biasanya. 2,25 ditambah 12,2715. Tetapi, meskipun sudah dioperasikan seperti ini dan hasilnya betul, ada aturan lain yang perlu kita patuhi. Karena misalnya dari kedua bilangan ini, kita sudah definisikan mana angka taksirannya, yaitu yang bilangan pertama di sini ya, di desimal kedua, dan bilangan kedua itu di desimal ini. Nah, maka hasilnya itu kita lihat di antara 2 bilangan sebelumnya, misalnya ini bilangan 1 dan bilangan 2, kita tentukan manakah letak desimal angka taksiran yang paling kiri. Jadi lihat di antara kedua ini, yang pertama itu kan ini di sini ya, di desimal kedua. Nah, yang kedua itu di desimal keempat. Maka yang paling kiri itu yang mana? Yang kedua atau keempat? Kedua ya, yang ini, yang posisi kedua. Maka hasilnya juga harus dinyatakan oleh yang ini, yang 2, yang paling kiri. Berarti hasilnya cuma boleh sampai sini, sehingga yang di belakangnya itu kita sebut tidak penting, karena ini tidak bisa kita laporkan. Sehingga hasil laporannya itu adalah 14,53 cm saja. Jadi seperti ini ya, kalau untuk penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, berikutnya, kalau misalnya perkalian atau pembagian bagaimana aturan angka pentingnya? Ini agak berbeda ya, jadi tidak dilihat dari letak angka taksirannya. Misalnya seperti ini ya, ada bilangan 2,25 ya. Lalu ada bilangan lain lagi, misalnya besarnya adalah 12,27. Lalu kita operasikan kali. Melalui perkalian biasa, kita mengetahui hasilnya itu adalah 27,6075. Nah, caranya untuk menentukan pelaporannya itu bagaimana? Kita lihat di angka yang pertama, bilangan yang pertama, ada berapa angka penting nih? Ini ada 3 angka penting ya. Nah, di bilangan yang kedua, 4 angka penting. Hasil perkaliannya itu dicari di antara kedua bilangan ini, mana yang paling kecil? Yang paling kecil jelas adalah 3 angka penting. Sehingga kita hanya bisa melaporkan sampai 3 angka penting. 3 angka penting berarti ini ya. Sehingga yang kita laporkan itu hanya 27,6 ya. Jadi ada perbedaan antara penggunaan aturan angka penting untuk operasi penjumlahan dan pengurangan dan penggunaan aturan untuk perkalian dan pembagian. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan mengenai notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu kita gunakan untuk menyatakan bilangan-bilangan dengan cara yang lebih efektif. Contohnya seperti ini. Kita punya bilangan 3 miliar ya misalnya. 3 miliar itu kan kalau ditulis seperti biasa seperti ini. Dalam notasi ilmiah, ada beberapa aturan yang bisa membantu kita untuk menuliskan angka secara lebih efektif ya. Yang pertama aturannya adalah bilangan utama itu range-nya antara 1 sampai 10 ya. Jadi harus kurang dari 10. Nah, berarti kalau misalnya bilangannya adalah 3 miliar, bilangan utamanya berapa? 3 ya, bukan 30 atau 300 atau 3000, tapi 3. Jadi kita tuliskan bilangan utamanya adalah 3. Berikutnya kita kalikan dengan 10 pangkat sekian. Jadi aturan keduanya itu adalah dikali 10 pangkat N. Nah, N-nya itu berapa? N-nya itu adalah pengali
yang bisa membuat nilainya itu tetap 3 miliar. Jadi kan ini meskipun berubah notasinya, nilainya itu tidak boleh berubah, harus tetap 3 miliar. Sehingga ketika kita kalikan 10 pangkat berapa yang nanti hasilnya itu bakalan tetap miliar? Pangkat 9 ya, karena di sini juga jelas nolnya ada 9. Sehingga 3 miliar dalam notasi ilmiah itu dinyatakan 3 kali 10 pangkat 9. Nah, lalu bagaimana? Misalnya kan itu untuk bilangan yang sangat besar gitu ya, kita sederhanakan menjadi 3 kali 10 pangkat 9. Kalau misalnya kasusnya bilangannya sangat kecil, 0,00000675 misalnya ya. Nah, yang pertama, aturannya adalah kita tentukan bilangan utamanya yang range-nya dari 1 sampai 10. Tidak boleh lebih dari 10 ya, harus kurang dari 10. Berarti kalau ini bilangan utamanya adalah 6,75. Bukan 67,5, tapi 6,75. Karena harus lebih kecil dari 10. Lalu berikutnya kita kalikan dengan 10 pangkat sekian. N-nya itu berapa? Kalau yang tadi pangkatnya adalah positif, karena kan komanya itu pindahnya ke sebelah kiri, asalnya sebelah sini ya. Nih, pindah koma ke sebelah kiri. Nah, kalau yang bilangannya terlalu kecil, itu negatif, karena nanti komanya itu dipindah ke sebelah kanan. Ini asalnya dari mana? Dari konsep perkalian atau pembagian ya. Berarti ada 10 pangkat berapa? Kita lihat aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya, sampai sini. Berarti 10 pangkat negatif 7. Nah, ini negatif ya, karena arahnya itu ke kanan. Kalau yang ini arahnya ke kiri. Jadi, 0,00000675 dapat ditulis dalam notasi ilmiah 6,75 kali 10 pangkat negatif 7. Notasi ini akan memudahkan kita untuk melakukan pelaporan, analisis, dan seterusnya ya. Sehingga dalam fisika kita akan banyak menemukan metode-metode penulisan seperti itu. Nah, jadi sekian untuk pembahasan kita mengenai besaran satuan dan pengukurannya. Jadi kita sudah tahu ya, dibandingkan bab besaran satuan dan pengukuran waktu FMP, udah ada beberapa hal yang baru, dari mulai dimensi, lalu kita sudah belajar soal ketidakpastian, kita belajar soal angka penting, dan kita belajar soal notasi ilmiah. Semoga bisa dipahami, dan sampai jumpa di pembahasan bab selanjutnya.